Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita akan melanjutkan membahas buku Bu Pena, teman-teman ya. Bu Pena 6C ya, masih di tema 6. Saya mau bahas latihan soal subtema 1. Langsung aja kita mulai dari muatan PKN ya. Nomor 1, kegiatan berikut yang merupakan cara siswa dalam mengisi kemerdekaan Indonesia adalah, di sini ada beberapa pilihan ya, belajar dengan giat, bermain saat jam istirahat, terlambat datang ke sekolah, dan mengerjakan pekerjaan rumah di kelas. Yang benar adalah A ya, tentu saja belajar dengan giat. Lalu nomor 2, menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga atau semua warga rumah juga boleh. Lalu nomor 3, apabila kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan, sikapmu sebaiknya apa yang kita lakukan jika kita melihat teman membuang sampah sembarangan? Menegurnya agar membuang sampah di tempat sampah ya. Lalu nomor 4, manfaat ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan adalah, manfaatnya jika ikut kerja bakti adalah menjaga kebersamaan dan persatuan dalam memelihara lingkungan. Lalu nomor 5, tuliskan 2 kegiatan mengisi kemerdekaan Indonesia di sekolah. Nah, kegiatan mengisi kemerdekaan Indonesia di sekolah itu contohnya belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan sekolah ya, segala yang bersifat positif dan kita lakukan di sekolah. Oke. Lanjut untuk muatan bahasa Indonesia. Bacalah judul teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Pentingnya pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Kata kunci dari judul tersebut adalah, nah, kalau jadi judul ini, maka kata kuncinya adalah penting, lalu pola hidup bersih, sehat, dan lingkungan rumah. Oke, bisa saya tulis ya. Penting, pola hidup, lalu bersih, sehat, dan lingkungan rumah. Lanjut nomor 2, tuliskan makna dari kata kunci dari judul tersebut. Oke, tadi kita sudah temukan kata kuncinya, sekarang kita temukan maknanya ya. Jadi penting, makna dari penting itu adalah utama, pokok ya. Kalau pola hidup maknanya adalah cara berperilaku sehari-hari. Lalu yang ketiga bersih, artinya maknanya bebas dari kotoran ya. Yang keempat sehat, maknanya baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Dan yang terakhir lingkungan rumah, maknanya adalah daerah sekitar rumah ya. Lalu nomor 3, tuliskan perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci judul tersebut. Jadi perkiraan isi teksnya adalah menjelaskan pentingnya pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, lalu menjelaskan beberapa cara mengatur pola hidup bersih dan sehat, lalu menjelaskan manfaat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga menjelaskan alasan mengapa kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Itu kira-kira perkiraan isi teksnya ya. Tapi teman-teman bisa menuliskan sesuai dengan ide yang teman-teman miliki sendiri, boleh. Lalu nomor 4, bacalah teks berikut dengan cermat. Pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup yang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti makanan, olahraga, atau perilaku sehari-hari. Pola hidup bersih dan sehat sangat penting dilakukan seperti di lingkungan rumah. Membiasakan melakukan pola hidup bersih dan sehat dapat mencegah berbagai penyakit. Kondisi tubuh yang sehat tentu sangat menunjang proses kegiatan di rumah. Dengan tubuh sehat, kita melakukan berbagai kegiatan dengan lebih bersemangat. Pertanyaannya, tuliskan informasi yang diperoleh dari teks tersebut. Jadi
Informasi yang dapat diperoleh dari teks tersebut adalah menjelaskan pengertian pola hidup sehat, lalu menjelaskan alasan pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan yang ketiga menjelaskan manfaat menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Lalu nomor 5, apakah ada persamaan dan perbedaan informasi yang kamu peroleh dari sebelum dan setelah membaca teks? Buatlah dalam bentuk tabel perbandingan. Baik, di sini perkiraan informasi sebelum membaca teks. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Sedangkan informasi yang diperoleh setelah membaca teks adalah menjelaskan pengertian pola hidup dan sehat. Lalu yang kedua, perkiraan informasinya menjelaskan beberapa cara mengatur pola hidup bersih dan sehat, sedangkan informasi yang diperoleh adalah menjelaskan alasan pentingnya hidup bersih dan sehat. Lalu yang ketiga, menjelaskan manfaat menerapkan pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat, sedangkan informasi yang diperoleh adalah menjelaskan manfaat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sama ini ya untuk poin ketiga. Lalu poin keempat ada perkiraannya, menjelaskan alasan kenapa kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, sedangkan dari informasi yang diperoleh tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke IPS. Nomor 1, tokoh golongan muda yang menginginkan kemerdekaan Indonesia murni dari hasil perjuangan bangsa Indonesia adalah, tokoh golongan muda ini antara lain Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh. Lalu nomor 2, Sayuti Melik merupakan tokoh nasional yang berperan penting dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia yang bertugas. Nah, Sayuti Melik ini bertugas mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Lalu nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa Rengas Dengklok? Jadi, peristiwa Rengas Dengklok merupakan tempat golongan muda membawa Soekarno dan Hatta. Tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Lalu nomor 4, tuliskan tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi yang merumuskan teks proklamasi adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo ya. Terakhir nomor 5, tuliskan 3 perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Ya, untuk perilaku positif ini teman-teman bisa bebas sesuai ide teman-teman sendiri. Di sini saya akan berikan beberapa contoh ya. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Dan yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Lalu yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Oke, sudah selesai IPS, kita lanjut ke IPA teman-teman ya. Nomor 1, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum memasuki masa remaja adalah, sebelum memasuki masa remaja itu adalah tahap anak-anak ya. Lalu nomor 2, masa pubertas dipengaruhi oleh hormon. Peran hormon tersebut adalah untuk mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh ya. Nomor 3, menurut World Health Organization atau WHO, pubertas pada manusia terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun ya. Next, nomor 4, tuliskan tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dimulai sejak bayi ya. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada kedua orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih
mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Lalu setelah bayi adalah tahapan balita ya. Balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Lalu yang ketiga, tahapan ketiga adalah anak-anak. Pada masa ini anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Lalu tahap remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia mulai mengalami pubertas, dan setelah remaja itu adalah dewasa. Adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Nah, setelah dewasa, tahapan selanjutnya adalah lansia ya. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran juga berkurang. Itu ya, dari bayi sampai lansia. Kita lanjut nomor 5 yang terakhir, IPA yang terakhir. Tuliskan perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas. Nah, jadi ciri-ciri fisik remaja laki-laki pada masa pubertas itu yang pertama, massa otot semakin bertambah, lalu tubuh bertambah berat dan tinggi, lalu jakun mulai tumbuh dan tampak, suara berubah menjadi berat, biasanya tumbuh kumis, tumbuh jerawat, dan keringat semakin banyak. Sedangkan ciri fisik remaja perempuan adalah massa otot semakin bertambah, tubuh semakin bertambah berat dan tinggi, suara berubah menjadi lebih nyaring, tumbuh jerawat, dan juga keringat semakin banyak. Oke, kita lanjut ke SBDP teman-teman ya. Yang terakhir ini. Nomor 1, rumus tangga nada diatonis mayor adalah, masih ingat? Tangga nada diatonis mayor itu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lalu nomor 2, tangga nada diatonis mayor itu diawali dan diakhiri pada nada D ya. Nomor 3, jarak nada D ke nada fis adalah 2 ya jaraknya. Lalu nomor 4, tuliskan nada-nada yang memiliki jarak setengah pada nada C mayor. Yang memiliki nada jarak setengah itu adalah fis ke G dan cis ke D. Nah, teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, lalu nomor 5, gambarkan papan tuts pianika yang menunjukkan nada D pada tangga nada C mayor. Untuk nomor 5 ini teman-teman bisa menggambar secara mandiri disesuaikan dengan tuts pianika yang teman-teman miliki. Oke, udah selesai pembahasan kita latihan soal subtema 1 ya. Tema 6. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR atau tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.